Cek, cek. Oke, selamat pagi untuk yang sudah bergabung. Silakan bisa diaktifkan kembali video Anda dan diatur sebaik mungkin posisinya, HP mungkin atau laptop yang digunakan supaya tidak berkendala nantinya ketika kita belajar dalam pembelajaran kelas online pada saat ini. Untuk Febriansa juga sudah bisa diaktifkan. Ya, sekali lagi untuk Febriansa.
bisa diaktifkan video Anda supaya bisa efektif untuk kita belajar saat ini. Ya, untuk vibrance silakan diatur sebaik mungkin. Untuk mungkin kecerahan gambar terlalu gelap mungkin di situ. Jangan lupa ada catatan-catatan juga disediakan. Ya, sambil menunggu juga teman-teman yang lain. Jadi mau disampaikan kembali bahwa ini adalah pertemuan terakhir untuk kita belajar tentang tipografi. Jadi cukup panjang yang kita bahas tentang masalah tipografi juga di sini. Oke, untuk Filia yang sudah gabung juga di sini, yang sudah bersama-sama dalam kelas online dalam mata pelajaran desain grafis percetakan. Dan setiap pembahasan yang kita bahas di sini tentunya berkaitan dengan unsur grafis, dan kedepannya untuk kalian protokol-protokol atau hal-hal yang dibahas ini mengenai tentang desain, seperti apa desain grafis itu dan patutnya seperti apa yang kita laksanakan. Oke, selamat bergabung untuk Filia juga. Diatur posisi dengan sebaik mungkin untuk pencahayaan dan seterusnya supaya terlihat keren di depan layar juga. Ya. Jadi pembahasan kita di saat ini, jadi kita masih membahas tentang prinsip dasar tipografi. Jadi masih prinsip dasarnya, tapi dasar namanya sesuatu yang berkaitan dengan kata dasar, tentu sesuatu yang tidak akan lanjutannya ya tidak akan jadi ketika tidak melewati dasar. Tidak mungkin sesuatu itu harus melompat langsung ke tahap lanjutan, tapi harus ke dasar. Oleh karena itu ada yang dinamakan sekolah dasar, bangunan dasar, dan dasar bangunan, dan seterusnya. Jadi semua tetap memiliki hal itu, dan hal-hal yang seperti ini ialah untuk membangun ke depan supaya bisa tahu bagaimana untuk kita mengolah dan mendesain sesuatu. Oke. Kita lanjut ke lanjutan kita, karena pembahasan sebelumnya itu kita sudah bahas sebelumnya. Kalaupun itu ada yang mungkin untuk melihat ulang kembali atau apa, itu sudah ada di link YouTube, bisa dicek-cek di akun YouTube dari servernya di channel, dan itu sudah ada disebarkan lewat link, dan link itu sudah dibagikan di aplikasi kelas 7 sebagai aplikasi kita untuk pembelajaran secara daring, dan mungkin bukan cuma ketika COVID, tapi mungkin akan terus-menerus kita menggunakan aplikasi itu, karena itu aplikasi pembelajaran, membantu juga untuk merekap semua data-data yang ada dan seterusnya. Oke, ini materi-materi kita yang sebelumnya. Oke, terakhir di sini ini yang kemarin, dan mungkin terlalu besar. Oke. Jadi kita masuk sekarang ke aspek tipografi yang mempengaruhi komunikasi. Ya, jadi tipografi ini yang sebelum-sebelumnya juga sudah bahas bahwa dia sebagai pengirim pesan, dan dia adalah topik utama sebenarnya dalam unsur desain. Karena tanpanya ada huruf atau kata-kata yang di dalam sebuah pengantar dalam sebuah desain, itu tidak ada
akan kesulitan juga untuk orang lain bisa mengetahui maksud dan arti dari pesan yang disampaikan lewat berupa poster atau gambar dan seterusnya. Nah, jadi aspek tipografi itu yang mempengaruhi komunikasi. Itu yang pertama, yaitu bisa dicatat-catat juga karena ada catatan yang harus dicatat juga yang sebagai portofolio. Itu jangan lupa dicantumkan dan seterusnya. Ya, pertama itu adalah olah huruf atau tipe desain. Jadi berbicara lagi soal tipe, itu tipe kita sudah bahas sebelumnya, ada karakteristiknya, huruf-hurufnya berbagai macam, ada yang serif, sans serif, ada yang Roman, ada yang Egyptian. Itu bisa kalian lihat kembali seperti apa tipe-tipe dari huruf itu sendiri. Jadi tipe itu juga sangat mempengaruhi juga. Bukan cuma sekedar dia ada mencolok keluar, kenapa dia lebih transparan dan seterusnya. Tapi semua itu memiliki satu hal untuk mempengaruhi antara komunikasi dari gambar terhadap orang yang melihat itu. Nah, dan yang kedua, mendesain. Jadi selain ada olah huruf atau tipe desain, jadi yang mempengaruhi di sini mendesain font atau typeface. Jadi unsur desainnya seperti apa. Nah, jadi hal itu yang menjadi satu faktor untuk bisa mempengaruhi juga. Nah, dan yang ketiga, diferensiasi. Nah, artinya huruf yang dipilih hendaklah mempunyai suatu nilai yang berbeda dengan kelasiman yang ada. Nah, karena komunikasi visual berhubungan erat dengan torampe mata sendiri. Ya, jelas. Semua yang berkaitan dengan visual, pasti semua berkaitan dengan torampe mata, bukan torampe mulut. Kalau berbicara soal mulut, pasti lain lagi. Itu berbicara soal verbal dan non-verbal. Tapi kalau berbicara soal mata, tentu berkaitan dengan namanya visual. Apa yang kita lihat, itu yang kita rasakan. Dan maka jika dalam penggunaan huruf tidak berkesan, terlebih menonton tidak menarik, banyak atau sering digunakan dan ditemui oleh semua orang, maka secara tidak langsung huruf tersebut telah membuat mata pemerhati tidak tertarik. Nah, jadi semacam contoh kecil ketika kita nonton sebuah film. Ketika film itu dibuat, misalnya yang lagi top kan Avenger. Kenapa dibuat secara visualisasi, memiliki efek-efek, dan mungkin ada karakter-karakter juga yang menunjang, dan mungkin tokoh-tokoh utama yang mungkin keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik tuh. Kenapa mereka melakukan itu? Karena untuk visualisasikan, untuk bagaimana menarik perhatian para peminatnya ketika menonton itu. Nah, jadi selain unsur cerita, mungkin ada orang lain cuma melihat dari cerita. Tapi kebanyakan orang melihat sesuatu yang menarik, yang indah tentunya. Jadi tidak mungkin ada orang yang suka yang bisa-bisa. Pasti setiap orang ingin melakukan sesuatu yang enak dipandang. Misalnya, kalaupun suruh terpilih dua pilihan. Ini mau suka balibur di pantai, atau ini mau suka balibur di Sumompol sana. Tuh. Yang kita orang tahu, di sana TPA, tuh, tempat pembuangan terakhir. Nah, jadi pasti semua akan mau pergi. Terus mau pergi balibur di pantai. Kenapa? Karena suasananya, tampilannya, dari orang pemikiran, orang mengabarkan bahwa secara visualisasi yang sudah orang pernah lihat, pantai itu seperti apa, dan yang di Sumompol itu seperti apa. Jadi, unsur ketertarikan secara soul kita, secara jiwa kita, pasti akan tertuju ke yang sesuatu yang menarik. Karena itu tidak lazim for orang semua. Semua pasti ingin sesuatu yang enak dipandang,
menarik. Sir juga hal ini mungkin. Saya tuh kenapa Sir suka bikin begini, bentuk begini. Karena Sir juga suatu memiliki hal yang suka ingin berbeda sih yang dari yang lain. Dan ingin supaya enak kita dipandang seperti itu. Dan jadi itu adalah satu hal dari kemanusiaan kita, bahwa setiap orang tidak mungkin mencintai sesuatu yang buruk-buruk atau mungkin yang tidak enak dipandang. Pasti dia ingin menyukai sesuatu yang tidak dipandang. Nah, itu cuma contoh penggambaran bahwa sesuatu yang menarik itu sangat berarti dan berguna dalam segala hal. Terlebih khusus yang kita bahas di sini, unsur desain. Jadi ada perbedaan di dalamnya, ada diferensiasi di dalamnya. Ketika kita menggunakan sesuatu yang tidak menarik, itu pasti akan berbeda dengan kita mendesain dengan unsur-unsur yang lebih menarik tentunya. Nah, tapi menarik di sini bukan berarti sesuatu yang orang so bikin banyak full color, so beragam-ragam sama orang situ. Itu salah. Menarik belum tentu dia menaruh objek-objek yang terlalu banyak. Akhirnya orang itu jadi confused. Jadi so bingung dia untuk bagaimana mau pikir ini. Apa ini yang dimaksudkan dari pesan ini. Nah, jadi sesuatu yang simple juga itu bisa dikatakan menarik. Meskipun itu sederhana. Tapi sederhana yang bagaimana dulu? Nah, itu harus diperhatikan lagi. Nah, selain ada diferensiasi, baru juga warna. Nah, kemarin juga Sir sempat singgung kembali masalah warna. Betapa pentingnya warna itu, semacam kita kan tidak, ketika dunia kita ini cuma putih hitam, itu yang Sir singgung kemarin, itu tidak akan ada artinya dalam topik kehidupan. Atau orang yang buta warna, yang susah membedakan antara warna-warna, itu pasti akan sangat berpengaruh. Nah, jadi warna merupakan unsur penting dalam objek desain, karena dengan warna orang bisa menampilkan identitas. Misalnya contoh-contoh, saya mau ambil contoh-contoh kecil tentang caleg-caleg. Ketika mungkin desainnya lebih dominan ke merah atau kuning ke biru, orang bisa tahu, ini caleg partai mana. Ini cuma contoh seperti partai mana. Karena warna itu menunjukkan sebuah identitas, suatu jati diri mungkin dari partai tersebut. Bisa jadi, karena partai ini berdominan warna sedemikian, maka warna itu yang menjadi warna utama dalam sebuah partai itu. Ataupun karakter-karakter orang, karena biasanya kok kalau perempuan warnanya agak lebih soft, laki-laki warnanya lebih hard, lebih keras di dalamnya. Jadi bisa dapat bedakan di dalamnya. Nah, jadi misalnya tuh orang mau ini coba contoh, orang mau mendesain sesuatu dengan memakai sebuah warna, tapi acaranya acara kosmetik, kecantikan. Nah, tentunya hal apa yang kita harus pikirkan ketika kita mendesain brosur itu atau mungkin poster itu. Tentunya karena itu lebih namanya kecantikan, lebih condong ke perempuan. Nah, maka kita harus menggunakan warna-warna yang lebih soft dibandingkan warna-warna yang agak keras. Karena itu tidak cocok untuk mereka. Nah, dan itu secara psikologis juga itu sangat berpengaruh. Jadi warna itu sangat mempengaruhi sifat psikologis kita. Nah, itu juga sebenarnya kita juga harus paham tentang psikologis seseorang. Kita bisa, karena memang belajar untuk desain bukan cuma belajar tekniknya, bukan cuma belajar bagaimana mau pakai Photoshop, bagaimana mau pakai Illustrator, dari atau CorelDRAW dan seterusnya. Bukan cuma itu, tapi kita juga bisa tahu segala hal tentang secara karakter orang, dan semua, dan apa yang kita bisa tahu. Jadi seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar tahu teknik saja. Oke, berikut
Itu masalah warna, jadi penting juga untuk warna itu. Baru yang berikut, yang kelima, penting sekali yang harus perhatikan agar mata atau pemerhati dalam hal ini komunikan atau klien atau user, terserah, bisa diartikan seperti itu, mudah tercuri pada pandangan pertama. Pandangan pertama ya. Untuk melirik karya kita andalan warna dan huruf tersebut. Biasanya warna yang cerah lebih menarik perhatian mata daripada warna yang huruf biasa-biasa dan standar-standar. Ya, memang kalau terang lihat desain-desain yang di billboard, di jalan-jalan atau hal-hal yang lain, kebanyakan mereka menggunakan warna yang cerah dibandingkan warna yang keras. Karena warna cerah itu biasanya enak dipandang, enak dilihat, dan seterusnya. Jadi itulah kenapa untuk hal yang pertama biasanya orang menggunakan warna-warna yang lebih cerah. Selain ada unsur itu tadi, ada unsur yang antara jenis kelamin, antara perempuan dan laki-laki, yang dimana laki-laki lebih suka warna-warna yang agak keras dan perempuan itu lebih soft. Nah, jadi seperti itulah. Dan yang keenam, untuk masalah size, ukuran. Nah, ukuran adalah unsur lain dalam desain yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Dengan menggunakan unsur ini, kita bisa menciptakan kontras dan penekanan pada objek desain dan desain Anda, sehingga orang akan tahu mana yang akan dilihat atau dibaca terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Jadi masalah ukuran juga sangat menentukan. Nah, dan ini mungkin sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Ini sebagai pelengkap untuk kesempurnaan dalam sebuah desain. Jadi ada ukuran-ukuran di mana kita untuk bisa memperbesar hurufnya. Ada ukuran-ukuran bahwa ini tulisan tidak perlu dibesarkan. Ini cuma kecil karena cuma mungkin sebagai deskripsi dari informasi itu. Jangan kita memperbesarkan deskripsinya dan topik utama atau judulnya kita memperkecil. Itu bisa mempengaruhi juga. Jadi unsur-unsur besar kecil juga sangat mempengaruhi faktor-faktor dari ini, mempengaruhi komunikasi. Jadi masalah ukuran sangat berpengaruh dalam unsur desain. Orang berikut, nah, penting untuk diperhatikan bahwa ukuran sebuah huruf menentukan persepsi seseorang terhadap komunikasi yang dijalankan oleh seseorang komunikator. Biasanya huruf yang menonjol dan lebih besar daripada biasanya akan membuat perhatian lebih fokus pemerhati. Nah, jadi tentunya kalaupun itu dia ada unsur acara, misalnya Smekely Go Green, misalnya itu. Nah, jadi orang akan lebih condong tahu bahwa oh ini acara Go Green untuk SMK Negeri 5. Nah, jadi karena itu dibuat lebih besar, mungkin lebih menonjol dari semuanya, maka itu kan orang lebih fokus kepada unsur yang lebih dekat. Semacam orang, apalagi kalau orang mungkin ke pasar saja pakai kacamata, perlu ke kacamata, cuma hal unsur yang paling besar itu yang bisa lihat. Karena mata kita itu lebih fokus, lebih tertuju pada apa yang lebih besar dulu, baru yang hal-hal yang lebih kecil. Nah, itu secara visual kita memang begitu. Pasti kita akan lebih peka, lebih gampang untuk kita lihat dari huruf yang lebih besar. Karena itu mudah untuk kita dilihat dibandingkan huruf-huruf yang lain. Jadi itu secara persepsi otak kita mau melihat sesuatu yang lebih besar itu yang lebih difokuskan. Nah, itu. Baru tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Nah, cuma ini kan nggak mungkin suatu desain yang orang mau datang-datang kok gosok-gosok. Nggak mungkin. Nah, jadi tekstur yang dimaksud sini adalah satu corak-corak yang ditampilkan, mungkin
tekstur-tekstur dari font demikian. Misalnya font itu digabungkan dengan sebuah gambar, misalnya contoh berupa kombinasi antara font dan gambar itu sendiri. Nah ini, jadi tekstur dari koin ini adalah bunga-bunga, itu teksturnya. Karena kesan untuk menunjukkan bahwa ini bercerita tentang alam. Cuma kan di sini bahasan yang lalu bahwa koin itu tidak cocok untuk mungkin nature atau yang lain-lain yang berkaitan dengan alam, yang lebih condong ke sana. Nah, oleh karena itu, tekstur juga menunjang akan hal ketertarikan seseorang dalam komunikasi secara visual yang kita dapat di sini. Jadi dia mempengaruhi juga di dalamnya. Jadi selain ada ukuran, warna, unsur tekstur ini sangat mempengaruhi. Oke, berikut alasan kenapa ditambah aspek itu, karena tidak, maksudnya termasuk pada aspek yang mempengaruhi keberhasilan secara komunikasi visual. Nah, sebab pada dasarnya komunikasi visual itu berkaitan yang erat dengan dalamnya mata dan dapat dilihat. Ini mungkin seperti itulah gambarannya. Jadi kesimpulannya bahwa suatu pesan yang disampaikan itu harus readability, harus bisa terbaca, bukan cuma sambarang-sambarang dan semua-semua. Jadi mungkin kesimpulannya seperti itu, bahwa ketertarikan seseorang semua itu tergantung kepada mata seseorang, kecuali orang buta. Nggak mungkin orang buta bisa menafsirkan atau membaca sebuah pesan yang disampaikan secara visual. Nggak mungkin, karena dia tidak bisa melihat. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang itu bisa melihat sesuatu, pasti dia bisa mempresentasikan apa yang terjadi di dalam unsur-unsur yang di dekatnya di sini. Apa di sekitar sini kan, di sekitar ser, kalau gambar di belakang ini cuma virtual, nggak nyata. Ini bohong ini. Jadi di sini ada beberapa warna, ada tulisan-tulisan juga yang menunjang di sini, nah, depan itu. Nah, itu dilihat oleh mata kita sendiri, dan secara visual kita dikirim ke otak kita, maka itu diolah. Oh, jadi seperti inilah dan seperti ini. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, berikut 15 aturan tipografi. Ada 15. Oke, yang pertama, untuk readability atau keterbacaan, yang optimal menggunakan jenis huruf yang secara fisik sederhana dan umum sehingga mudah dikenali. Jadi dia harus readability atau keterbacaan. Itu yang aturan pertama, yang patut pertimbangkan untuk kita melakukan suatu desain. Kedua, jangan terlalu banyak mempergunakan jenis huruf. Maksimal 3 jenis huruf lah di dalamnya. Itu disampaikan bahwa paling banyak itu cuma 3 lah. Nggak usah terlebih-lebih. Karena akan kesulitan orang membacanya atau terlalu bervariasi di dalamnya. Jadi minimal lah 3. Arial, Times New Roman, ataupun ada hal yang lain. Itu bisa. Atau 1 juga tidak masalah. Tergantung dari kebutuhan desainnya. Baru berikut yang ketiga, jangan takut untuk mempergunakan satu jenis huruf saja. Jadi karena satu huruf tidak akan menonton bisa digali potensi type family-nya. Jadi misalnya type family, misalnya ada Arial, itu ada banyak, Arial Black, Arial Narrow, itu family-nya. Jadi bisa kita angkat juga DP family di dalamnya. Baru yang keempat, untuk membedakan dan memberi penekanan pada informasi, pergunakan point size yang berbeda sesuai dengan hierarki dan prioritas informasinya. Nah, jadi kita harus juga tahu apa yang menjadi prioritas utama dalam sebuah informasi yang kita sampaikan. Kalaupun itu ada unsur bonus atau diskon, nah itu kita harus bisa membedakan
dan memberi penekanan informasi lewat huruf-huruf yang ada. Kan biasa begitu. Kalau dia brosur-brosur baba jual, biasanya tuh diskon sekian-sekian, itu yang lebih menonjol. Karena untuk menarik perhatian orang, oh di situ ada diskon dan seterusnya. Itu contoh juga. Baru jangan membuat kolom untuk body text terlalu panjang, karena akan melelahkan mata kita. Jadi size jarak juga sangat menentukan, jangan terlalu berdekatan dan seterusnya. Itu juga sudah dibahas sebelumnya. Dan lanjut saja karena waktu kita tinggal terbatas. Font size untuk body text jangan terlalu kecil karena sulit dibaca. Nah, jadi idealnya 9 sampai 12. 12 itu normal, ukuran normal untuk mata pembaca. Jangan terlalu besar lagi. Kalau besar setengah mati orang membaca. Apalagi kalau terlalu besar, dia banyak sekali. Kalau dia cuma topik utama atau itu bisa diperlukan. Baru hindari pemakaian jenis huruf yang hampir sama karena masyarakat umum belum tentu dapat menangkap perbedaannya. Jadi seperti itu. Itu yang 7 hal. Nah, terakhir, 8. Teks yang ditulis dengan huruf kapital, uppercase, semua akan lebih sulit dibaca daripada pemakaian kombinasi. Nah, jadi huruf-huruf kapital condong lebih sulit untuk kita baca dibandingkan. Nah, coba kalian bandingkan huruf yang di atas, ini kan huruf kapital, dan huruf di bawah. Cuma kartu secara perbedaan size kan beda. Jadi tentunya yang kita pertama lihat tentu lebih condong ke 15 aturan tipografi. Karena itu lebih condong lebih besar dibandingkan huruf yang di dalam. Tapi kalaupun itu dia sama ukuran, lebih baik kita menggunakan huruf-huruf yang uppercase saja atau lowercase dibandingkan huruf-huruf kapital. Karena itu agak kesulitan juga. Baru yang ke-9, kerning atau jarak antara huruf, jangan terlalu berdekatan. Baru leading atau jarak antar baris, itu juga harus diperhatikan, jangan terlalu DP margin terlalu GP sampai di ujung, akhirnya kesulitan juga. Jadi harus ada white space kalau di dalam unsur desain yang bernama white space. Jadi white space ini yang menjaga jarak supaya tidak terlalu berdekatan. Memang karena sesuatu yang berdekatan itu tidak baik. Untuk zaman sekarang kan orang mesti ada jarak. Karena dengan adanya satu jarak bisa lebih aman tentunya. Itu kalau berbicara soal COVID. Karena berbicara soal unsur COVID sekarang, jadi harus ada jarak di antara kita. Baru yang berikut untuk pembacaan optimal menggunakan komposisi. Oke, ini dari Zoom sudah memberitahukan bahwa tinggal beberapa menit dan waktu kita juga sedikit lama. Jadi ada alignment umum, rata kiri, rata kanan itu juga DP secara layout, rata tengah dan seterusnya itu juga harus diperhatikan. Baru juga yang ke-12, huruf yang terlalu ramping atau condensed atau terlalu lebar, expanded, akan mengganggu kenyamanan pembaca. Jadi terlalu halus, terlalu kurus itu huruf, setengah mati oleh orang membaca karena terlalu ramping. Nah ini kalau yang ini menengah. Ada yang terlalu tebal, kumang. Kalau ini pakai Arial Black itu hurufnya tebal sekali. Jadi tidak dianjurkan juga untuk menggunakan huruf-huruf demikian. Baru yang berikut, yang ke-13, jaga integritas ketikan. Baru yang ke-14, readability, warna, dan seterusnya antara background dan foreground itu dipertimbangkan. Baru yang terakhir, teks dengan warna tua dan background dengan warna muda akan lebih mudah dibaca dibandingkan teks dengan warna muda. Jadi, background yang warna lebih gelap dan huruf yang lebih terang itu akan lebih enak dibaca dibandingkan kebalikannya. Kebalikannya di sini, kita memakai latar putih, atau mungkin latar biru, biru muda, dan seterusnya, tapi hurufnya lebih gelap. Nah ini lebih kurang kurang efektif dibandingkan kebalikannya. Jadi unsur datar background-nya jadi lebih gelap, misalnya hitam, tulisannya putih lebih enak dibaca dibandingkan latar putih
tulisannya hitam. Nah, karena ada unsur semacam sebuah lighting tuh. Jadi hurufnya bisa bercahaya untuk kita. Seperti itu. Oke, demikian untuk pembelajaran kita di saat ini tentang dasar desain grafis. Desain grafis percetakan. Sorry. Jadi di sini banyak hal juga yang sudah kita sampaikan di sini. Kiranya bermanfaat untuk masalah tipografi. Pembahasan tipografi telah selesai. Dan biarlah kita bisa terapkan nantinya ke depan. Mungkin kita bisa nanti coba-coba praktik sendiri di rumah dulu. Karena ini masih dalam tahap COVID. Kita masih banyak terbatasan yang dialami. Jadi ketika nanti mungkin sudah normal kembali, sudah bisa kembali ke sekolah, dan bisa praktik bersama-sama, kita bisa terapkan hal-hal yang demikian seperti ini. Oke, demikian untuk saat ini. Sebelum kita semua akhiri pertemuan saat ini, seperti biasa, dokumentasi kegiatan, dokumentasi untuk saat ini. Diatur sebaik mungkin, waktu kita tinggal 6 menit di sini kalau di Zoom. Kalau di waktu apa sudah habis. Oke. 3 Febriansa supaya bagus atau bagus. 3, 2, 1. Mau 2 kali. Ya, saya mau upload dulu di 7. Oke, yang kedua. Ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, demikian. Terima kasih untuk kesempatannya yang telah bersedia diri untuk kita bisa belajar bersama secara online di saat ini. Biarlah kita bisa bertemu lagi di minggu depan, karena pertemuan kita di minggu ini telah selesai. Nanti kita jumpa di minggu depan, mungkin di jam dan hari yang sama. Oke, see you next time.